Ini bar, cafe, beach cafe katanya. Beach Club. Lu ngerti Beach Club? Lu pernah ke Beach Club nggak? Kayaknya pernah. Lu kalau ke Bali di mana? Saya pernah kayaknya ke beach club di Bali, tapi itu syuting. Oh. Syuting bukan kesana gitu. Oh, tapi kan Beach Club kayak gini namanya. Maksudnya duduk, ada barnya, Ada pantainya, Bar. Ada pantainya itu di sana. Oh iya sih. Nggak dengar itu suara ombak? Iya tuh, sih. tuh. Ntar dia di tempat tim kaks nih, suara ombak. Ada lumba-lumba. Lumba-lumba nggak di pinggir pantai, lumba-lumba nggak ke tengah. Maksudnya agak jauh itu lumba-lumba. Tapi maksudnya kita ngomong lumba-lumba juga nggak ngaruh di editing sih. Bisa aja kalau mau dimunculin sama tim kaks. Tiba-tiba depan sini. Iya. Kalau tapi beach clubnya terlalu dingin ya. Memang Biasa itu kan panas. Iya, memang ini apa namanya fitur. Ya agak terlalu ruangan. Keunggulan. Pantas makanya kafenya sepi. Oh, iya, tapi padahal itu nilai jual dari beach club ini. Di saat beach club lain saya panas. sering dengar ownernya ini sering ngeluh. Jadi ownernya itu goblok kan. Punya 2 karyawan, 2 karyawannya juga nggak mau ikut sumbangsih. Iya. Jadi ya sepi terus. Emang udah sepi, si ownernya tuh minta, kita bikin apa nih? 2 orang itu nggak mau mikirin. Iya. Nggak ada ide. Udah apa aja yang mikirin. Terakhir saya nonton yang di episode Indra Jegel, dia mau bikin program ibu hamil. Ini kafe biar rame program ibu hamil. Terus Rigen tanya, maksudnya gimana tuh? Lu datang di ibu hamil? Enggak. Kenapa ibu hamil lu suruh jajan sini? Enggak. Cewek-cewek masih muda aja. Terus hamilnya mana? Cewek masih muda. Kita suruh orang hamilin. Terus kita piara, ntar anaknya kan jajan di sini. Solusinya ada banget. Kalau kata Rigen itu mah kawin kontrak. Itu mah lebih berarti kan dari hamil sampai melahirkan ada 9 bulan. Betul. Sampai anaknya bisa jajan, taruh dah 2 tahun. Ini investasinya lama banget, 4 tahun 9 bulan. Makanya 2 pegawai itu, Rigen dan Hipsi ngerasa kayak, nggak itu program nggak masuk deh kayak gitu. Ya kan dari awal program hamil aja harusnya udah bilang nggak masuk sih, Dur. Iya. Harusnya udah nggak masuk. Maksudnya lu ajak aja keluarga gitu. Iya. Lu ajak aja program yang bawa anak gratis. Iya. Gitu, anaknya gratis. Nah. Makanan orang tuanya bayar, makanan anaknya gratis, beres. Dia nggak maunya tuh program, tetap harus program ibu hamil. Emang aneh ownernya, makanya sepi. Padahal viral ini, Beach Club viral loh padahal. Viral ya? Viral. Di sosmed tuh kesebar. Banyak ibu-ibu, anak-anak mau berenang sini, tapi nggak jadi dingin gitu. Banyak, di depan ada spanduknya soalnya kemarin. Kata Bari di kantor ini, katanya dulu di depan sana itu ada tulisan ada baliho gede, dicetak besar. Ada tulisan di sini ada pantai. Di sini ada pantai. GJLS Beach Club gitu. GJLS Beach Club. Di sini ada pantai. Dan ini lokasinya di Tangerang, masalahnya. Cipondoh, Tangerang. Mana ada Tangerang ada pantainya di Cipondoh? Iya, di Cipondohnya nggak ada, tapi Tangerangnya ada. Ya kan udah dipagar juga. Kayaknya nggak ada deh. Nah terus akhirnya ada ibu-ibu ya sempet tanya-tanya. Mas ini mana pantainya? Mau berenang sama anaknya. Kok ibu? Kayaknya ibu itu agak ini. Tapi dia kan berarti positif juga ya? Iya, maksudnya dia terlalu ini. Maksudnya itu ibu kalau ajak ngomong sama Rispo kayaknya dia percaya aja deh. Iya. Makanya dia kan pas jalan, dia ini perumahan. Terus baca spanduk ada pantai. Kayaknya ada deh gitu. Makanya dia memutuskan untuk masuk. Ya. Atau karena usaha sekarang tuh saking di luar nalar, jadi dia berpikir kayak, mungkin ada kali. Iya, orang pikir begitu masuk, beneran ada gitu. Iya. Taruhlah misalnya kayak ada rumah, kemudian bilang kayak, di sini bisa lihat antariksa loh. Wah, terus orang berpikir, mungkin kali. Ada setnya. Jadi seolah-olah. Iya. Jadi ketika di sini ada pantai, orang bilang, usaha baru nih. Benar. Apalagi dibikin di Cipondoh. Kalau dibikin di Anyer kan orang kayak, ngapain ada pantai beneran? Benar. Bisa ide usaha sih. Harusnya masukin aja itu ibu-ibu. Atau sekalian beneran beli pasir pantai, tebar di sini. Setiap susah di OB-nya sih. Habis itu nggak harus dibersihin, dibiarin aja. Kan ada orang-orang di mana tuh yang tidur pakai pasir.
Ya enggak, bukan masalahnya di sini, Bar. Di ruangan lain akan ke pasir semua itu. Setiap orang yang syuting di sini keluar, wah, pasir semua di sana iya. tuh. Bener sih. Nah, itu sih. Jadi Iya. ya ide yang menarik. Ide yang Tapi menarik. kalau misalkan satu rumah semuanya dikasih pasir, oke sih. Lah, satu rumah Iya, jadi nggak perlu semua kotor. ruangan. Iya, semua Semua ruangan. ruangan berpasir. Jadi gue lupa itu daerah di mana ya. Lu tahu, tapi tahu kan? Ada satu daerah yang tidurnya di pasir, Dur. Saya pernah baca beritanya, cuman saya lupa dah di mana. Daerah Madura, daerah Pokoknya Madura. tempat tidurnya pasir semua kan? Desa Legung Timur, Kecamatan Batang, Sumeneb. Warga desa ini tradisi turun-temurun tidur di atas kasur pasir. Ya. Iya. Jadi mereka punya dipan, tempat Dipan tidur. sama kamar. Biasanya di kamar ada, sama di depan di teras. Ya. Terus mereka taruh pasir. Betul, dan katanya bersihnya gampang banget, tinggal diayak. Iya. Cuma masalah, saya kalau bersihin itu masih oke. Ini kucing. Iya, kalau kucing kan tinggal diangkat aja tainya. Berarti setiap hari ya. Iya memang. Kalau misalkan kita nih pulang capek, udah nggak sempat ngelihat, maksudnya apalagi lampu udah mati gitu ya, langsung tidur. langsung tidur. Terus ada tai kucingnya, Kalau kamar kan ditutup dur pintu biasanya. tidur di teras. Iya, jangan tidur di teras kan, bisa tidur di dalam. Udah ada kamar kok, kayak kita manusia normal aja. Cuman tempat tidurnya pasir. Apa ditutup terpal kali ya? Tutup terpal aja biar Mungkin aman. mungkin kali. Jadi Gua kalau nggak nggak tahu dipakai sih. tutup terpal. Mungkin. Nah, mending gitu bikin ide itu di sini. Iya, Daripada boleh ntar ini- kita kasih tahu ownernya deh. Oke deh. Sebagai dua pengunjung yang baru datang ke Betul, sini betul. dan Belum ternyata ada pelayannya nih. owner dan pelayan-pelayannya nggak ada. Lagi Jadi libur. selamat datang di Berbaur Show. Ready to go? Sikat! Daripada ngelantur, ngelamun tipis di atas kasur, mari nonton berbaur, berbincang bersama Bari dan Abdul. Nah, Bar, kita minum dulu. Biasanya itu ada Ini Pelayannya di sini. self service ya. Self service. Self service ya, Dur. self service. Orang kita udah pakai studionya gratis. Selamat datang di Berbaur Show episode GJLS. Luar biasa. Pelopor acara orang di studio orang. Keren juga ini. GJLS saya pertama kali datang. Oh, lu belum pernah kesini? Saya pernah yang dulu. Oh, yang di ruko. Iya. Ya, gue juga terakhir yang di 3 ruko sih. lantai itu ya, Kia? Dua. Dua. Nah, Lantai. itu. Itu yang AC hangat. Iya. Oh, yang Studio AC hangat tuh iya, itu yang dibilang awal-awal. Rispo korupsi AC. Iya. Oh. AC hangat itu di situ Iya, awal mulanya. berasa sih, bener sih. Iya. Kalau ini dingin. Ini beneran. dingin. Yang di sana di studio itu emang AC-nya hangat. Di korupsi Rispo. Buat X-Max itu. Betul. Expect ratusan juta itu. Nah, ini pada waktu itu kayaknya belum seramai yang di sini deh. Saya datang ke sini. Bener, timnya belum sebanyak Iya, sekarang. saya datang ke sini. Ini udah mulai makin gede berarti ya, Kia. Timnya ya. Ternyata timnya GJLS sudah lumayan banyak. Oh, si itu udah nggak ada ya? Siapa yang cewek? Kajian Ah, udah nggak ada. udah pindah. Iya. Oh. Kreatifnya siapa sekarang? Masih Ronald. Oh, masih Ronald. Nah, iya pokoknya intinya saya ngelihat yang dulu dengan yang sekarang sudah lebih ramai lagi. Iya, yang sekarang lebih keren lebih sih. proper. Iya. Terus Gokil studionya juga banyak. Ada studio satu lagi di situ tadi saya pakai sholat Studio di situ. apa? Green screen. Green screen. Studio antariksa makanya itu. Ya nggak harus antariksa, Dur. Kalau green screen kan bisa apa nih? Padang pasir bisa. Iya sih. Mesir bisa. Iya. Niagara Falls bisa. Di sini ada Mars, bikin di depan. Di sini ada Mars. Di situ. Ntar dibawa ke green screen. Begitu datang mana Marsnya? Nanti ibu nonton baru jadi Baru Mars. jadi. Kalau cuman masuk belum. Belum. Anggap aja ibu melihat Saturnus, ibu lagi melihat dalam. komet. Betul. Nanti baru ada nanti kalau ibu nonton. Nanti kalau udah linknya kita kirim. Ibu ada di Mars gitu. Iya. Terserah itu. ibu habis di Mars mau pindah kemana nanti Boleh, kami bikin. boleh. Itu ada studio di situ Benar, juga. benar. Jadi sudah proper lah. Dari pertama kali yang saya tahu mereka berkonten-konten aneh-aneh ya. Dan ini konsep ini. Saya tidak paham sih dari awal mereka menemukan konsep ini. Saya itu cuma tahu Hipsi Rispo. Aneh-anehnya tuh. Iya. Dulu waktu mereka berdua di Jogja ini, Iya. ketambahan Mukti. Miris, Bro. Miris bro.
bertiga inilah mereka tuh miris bro. Iya. Pokoknya bikin komedi apa, aduh miris bro, Iya. miris bro. Iya. Nah ini 3 orang ini nih. Kemudian kayaknya Hifsi kan sudah duluan ke sini, Rispo Iya. masih kuliah tuh di Rispo sana masih tuh. kuliah benar. Kemudian Rispo juga sudah balik lagi ke sini. Ya. Hifsi sama Rispo. Nah jadilah gabung sama Rigen. Pertemuan dengan Rigen. Bertemu dengan Rigen nih. Benar. Yang kemudian jadilah si Gejala Gejala sini awal mulanya. Kayaknya 2019 kali ya? Ya, sekitar itulah. Enggak Iya. dong. Masa pas benar, COVID? sebelum COVID. Sebelum COVID kok kayaknya. Jadi memang awal-awal kan COVID kan di Maret kan, tapi mereka tuh kayaknya udah mulai memikirkan bikin sesuatu itu di 2019. Lalu 2020 mau eksekusi COVID, makanya bikin videonya tuh Zoom. Kuyup itu di COVID kan? Nah sebelumnya, jadi sebelum COVID itu mereka yang bikin ini dokter keliling. Iya. Nah dokter keliling itu kan sebelum COVID. Begitu COVID lah beneran ada dokter yang nyamperin orang. Jadi kayak apa? Future. Iya, masih futuristik. Futuristik. Gitu. Kok futuristik? Visioner, kok futuristik? Visioner. Futuristik mah back to the future. Futuristik. Kayak gitu. Awal mulai dari situ. Futuristik. Seperti biasa, betul. seperti biasa di Berbaur kita akan ngomongin bagaimana perkenalan kita terhadap 3 orang ini. Ya. Saya dari 3 orang ini pertama kali yang saya kenal Hifsi tentunya. Karena Saya ketemu dia di lomba. Jadi saya pertama kali ketemu. BKKBN. Bukan, sebelum itu. Jadi BKKBN itu lomba kedua yang saya ketemu Hifsi. Oh. Lomba pertama saya ketemu dia tuh lomba Red Mile. Red Mile, lu tahu nggak sih? Red Rokok. Mile. Iya, kayaknya orang nggak ada yang tahu. Rokok. Iya. Nggak Rokok tahu. Red Mile, lu Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, banyak orang yang nggak tahu. Tapi Rokok itu, lokal. saya juga tidak tahu itu rokok apa ya. Saya juga tidak paham. Pokoknya dia bikin lomba Di Malang, Jogja. roadshow. Lombanya roadshow. Iya, pokoknya Malang, Jogja, Banjarmasin kalau tidak salah ya. Kemudian apalagi ada 5 kota lah. Kemudian juara dari setiap kota diadu lagi di Jogja. Oke, final di Jogja. Final di Jogja. Lu ke Jogja. Ya, jadi saya di Malang kami diambil 2 orang. Banjarmasin 2 orang, Jogja 2 orang. 10 berarti. Pokoknya iya, total kita ada 10 Total orang. 10. Diadu di Jogja. Diadu di Jogja. Juara satunya? Juara satunya saya. Wih, berapa juta Dur hadiah? 3 juta. Oh, pada tahun itu gede lah. Gede. 2012, 13. 2013 mungkin. Wih, gede lah. 3 juta gede lah. Gede untuk mahasiswa di Malang ya. Iya. 3 juta mah gede. 3 juta, kalau 3 juta tidak di Jogja bisa beli rumah katanya. Weh, terlalu murah itu. Terlalu murah. Enggak ya? Yang murah di Jogja tuh UMR, rumah mah mahal. Oh, berarti 3 juta bisa gaji 1 orang. 5. Enggak semurah Bisa itu. gaji 5 orang. Nggak semurah. Oh, pertama di situ. Di situ. Itu pertama Hipsi kali. juara berapa? Kalau lu 1. Hipsi juara nggak? Hipsi juara. 2. 2 kalau nggak salah. Soalnya kan dulu pada era itu macan lombanya tuh Hipsi Benny. Benny nggak ikutan. Oh. Benny jadi penonton aja. Katanya, ini saya nggak tahu ya, pada waktu itu. Karena nggak bisa mas, Puntung nggak boleh ikut, Puntung nggak boleh ikut gitu. Puntung nggak boleh ikutan mas gitu. Masa terlalu jahat lah mukanya mas. Masa Dilarang sama panitia, nggak boleh mas, ini khusus untuk yang penghisap rokok, bukan bekas rokok. yang bekas disundut nanti dulu deh. Ini normal aja. No, Benny nggak ikutan karena pada waktu itu katanya dia baru habis menang lomba yang Yamaha. Dia dapat motor. Yang dapat motor iya tahu gua. Ya, dia dapat motor. Jadi bukan nggak boleh apa ya? Mungkin ada pergantian. Etika aja ya. Jadi kayak yang lomba ini Kode etik, ya, gantian deh. Lomba ini yang lain deh yang ikut. Iya, gantian deh gitu. lu habis menang. Ya, kayaknya begitu deh. Ah. Karena saya ingat dia tuh di bangku penonton, Denny. Itu Hifsi, Mukti, Denny Nyamin. Ya, terus kalau dari Malang tuh saya sama Wawan Wawan Saktiawan.
Juara 2 kalau nggak salah. Naik Hipsi. apa? Kereta? Naik kereta. Oh. Hipsi kalau nggak salah juara 2. Iya. Hipsi juara 2, Mukti juara 3. Oh. Itu tapi pertama, Denny Nyamin apa juara 3? Ya nggak tahu. Kan gua nggak ikut. Apa Denny Nyamin kali? Ya udah boleh. Ya boleh deh. Si Mukti harapan 1 kayaknya. Oh, pada saat itu. Waktu itu jurinya Om Imot Sigit Haryoseno sama Mas Lili. Hah? Mas Lili. Mas Lili pianisnya Segidok. Wah, nggak tahu gue. Ya, saya pertama kali kenal Mas Lili di situ juga. Om Imot pertama kali ketemu sama Hipsi itu pertama kali. Dan itu emang lucu banget. Hipsi. Lucu banget. Masih Arab-Arab dia ya, masih Iya, Arab-Arab. Lucu banget. Dan dia itu saking hebatnya pada waktu itu ya. Menurut saya itu seandainya kalau lombanya tidak di Jogja, dia juara 1. Kenapa emang? Jadi dia lebih kepada gemuruh penontonnya, gemuruh juga, tapi tidak terlalu mungkin karena orang udah pada tahu materinya. Oh, karena sering. Mungkin materi sudah sering dipakai. Betul. Kalau saya datang, materi Baru saya banget, fresh. fresh. Seandainya lombanya finalnya di Malang, Hipsi juara 1. Iya. Yakin saya. Materi itu. lu mungkin udah sering muter tuh di Malang. Iya, orang sudah pada tahu. Iya, Nah, iya. Hipsi, saking orang udah pada tahu materinya dia musola, yang tidur di musola, apa gitu-gitu. Iya. Ya. Sebagai mahasiswa sastra Arab, Iya. saya tidak Tiap hari saya tiap hari saya ke musola. tidur. Gitu. Iya. Selain ke musola, saya juga ke perpustakaan. Tidur. Itu. Nah, bayangin itu materi kan orang udah pada tahu. Iya. Dia ubah punchline-nya di panggung. Oh iya. Semua materinya baru. Jadi semua materinya dia ubah di panggung. Hah, gimana? Makanya dengan cara-caranya dia tiba-tiba joget, tiba-tiba itu Hipsi. Bayangin. Maksudnya Om Imot, semua orang anak juga kan udah pada tahu beatnya, punchline-nya. Iya. Dia ubah semua di panggung. Itu aja masih dapat juara. Masih dapat juara ya. Iya. Itu Hipsi Koir. Gua pertemuan pertama dari 3 orang ini berarti Rispo. Rispo tuh anak lama, Dur. Iya kan dia Suci 3. Sebelum Suci 3, dia tuh angkatan 2012 bareng sama gua. Di Senam Depok. Iya, dulu tuh dia Kiki Bisul namanya. Nggak tahu. Nggak percaya. Dulu Rispo. Iya. Rispo dulu nama panggungnya awal-awal stand up sebelum dia akhirnya jadi Rispo di Suci. Bahkan di Suci aja masih Kiki. Belum Rispo. Kiki kan panggilan doang. Di Suci belum Rispo. Di Suci itu namanya Ananta Rizky. Iya, dipanggilnya Kiki. Iya. Kiki Rizky. Iya, Baru betul. jadi Rispo tuh setelah Suci, setelah Viko naik, nyebut Rispo jadilah Rispo. Jauh sebelum itu, Rispo dipanggilnya Kiki Bisul. Astagfirullah. Gue jelasin kronologinya nih. Mungkin yang anak-anak GJLS juga belum pada tahu nih. Saya aja nggak tahu. Kiki Bisul. Sejarahnya Kiki Bisul. Jadi, dulu Rispo tiap stand up materinya tuh ngomongin bisul. Gua tuh bisulan. Kan dulu dipanggilnya, ini dia Kiki. Dipanggilnya Kiki dulu. Kiki dari Depok. Oke. Gua bisulan, gua tuh sering banget bisul. Itu seminggu sekali, adalah bisul berapa kali, seminggu sekali berapa kali. Akhirnya gua mikir gimana caranya biar nggak bisulan ya. Gua ikutin cara-cara di Google. Abis itu gua ikutin, bener. Seminggu kemudian nggak bisulan tuh. Minggu depannya bisulan seminggu full. Bisul gua dirapel. Begitu punchline-nya pada saat itu. Materinya selalu ngomongin itu, soal dia sering bisulan. Akhirnya udah dia jadi dikenal sebagai Kiki Bisul. Kiki Bisul. Udah gitu. Masuk ke Suci, bisulnya hilang tuh. Dibawain materinya sempet. Gue lupa di show 1 apa show 2 ya. Keluar materi bisul itu. Kayaknya show 1 tuh masih boleh pakai materi. Oh itu ya. Masih boleh pakai materi audisi. Iya, yang saya bisa act out. Gitu. Ya itu. Masih pakai itu deh kayaknya. Saya bisa callback. Saya bisa rule of 3. Ya. Saya bisa riffing juga. Om Indro.
itu materinya Rispo. Oh, memang. Bibit-bibit ketololannya tuh udah ada. Udah ada. Cuman masih dia bungkus dengan teknik. Betul, masih dibungkus dengan teknik dan belum selepas itu. Ya. Belum selepas. Nah, jadi dulu Rispo memang dikenal sebagai Kiki Bisul. Nah, makanya di Suci itu dia nggak bisa lepas karena dia masih terlalu teknis, masih terlalu stand up Rispo itu. Nggak bisa yang dan belum ketemu tandem yang tepat. Makanya begitu ketemu Hipsi keluar. Betul. Hipsi tuh yang ngebuka auranya tuh. Betul. Saya kemarin dia promo di titik kumpul. Kemudian saya tanya ke Rispo, "Po, dendam nggak sama Ari Kriting?" Karena Ari Kriting tuh sampai sekarang tuh masih merasa bersalah. Karena waktu Rispo bilang, Rispo itu kombut materi blebek-blebek. Lu tahu kan dia kan Rosmike gara-gara materi blebek yang udah nggak lucu di callback 3 kali. Iya, blebek. Jadi nggak lucunya 3 kali bajingan itu. Iya. Nah, dia kombut ke Ari Kriting. Kata Ari Kriting, "Lucu, Po." Iya. "Lucu, Po." Gua ketawa, Po. Kata Ari Kriting. Di panggung nggak lucu. Nah, jadi Ari Kriting itu masih merasa bersalah. Nah, jadi saya tanya, "Po, ini orangnya Po yang bilang materi blebek lucu." Nah, tapi saya tuh yang saya suka dari Rispo, dan ini saya selalu pakai contohnya Rispo tuh di setiap anak komunitas yang saya ketemuin. Jadi kalau anak komunitas yang habis saya show atau apa, minta sharing segala macam, saya selalu pakai ceritanya Rispo. Jadi saya bilang ke teman-teman komunitas, maksudnya ini kalau anak-anak komunitas stand up ada yang nonton. Jadi sebenarnya kuncinya kita sebagai stand up comedian itu adalah teruslah untuk rajin open mic. Iya. Boleh habis open mic terus mau berbuat karya yang lain, bikin konten kah, bikin lagu kah, bikin drama kah, sitkom kah, terserah apapun boleh. Tapi harus kembali lagi ke pondasinya open mic. Open mic-nya. Karena disitulah kita tumbuhnya itu di situ. Jadi harus tetap open mic. Rispo tuh termasuk memang yang rajin kan. Dia kan nggak lama di Jakarta, habis itu kan dia pindah kan. Dia setelah dia DO 2 kali kalau nggak salah di Jakarta tuh. UPN salah satunya. Iya, UPN, habis itu dia pindah BSI. Oh, sempet. Iya kalau nggak salah BSI, lalu nggak lanjut lagi, baru pindah ke Jogja. Yang kuliah tuh itu kalau nggak salah 2014 deh. Di Jogja pun UPN lagi. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu yang di Jakarta apa pokoknya. Soalnya saya pernah ngisi di UPN pada saat dia masih mahasiswa. Di Jogja? Iya. Ya mungkin ya. Pokoknya gue kalau ke Jogja dulu, yang jemput Rispo. Masih dengan Jupiter MX-nya itu. Nganter jemput ke Jogja, Rispo jemput, ntar nganterin ke bandara lagi, dia nganterin. Main. Jadi gue sebenarnya sama Rispo udah dari lama temenan. Ya akrab lah, cukup sering ketemu. Karena dulu kan era-era 2012 kan kita keliling bareng, Dur. Gue main ke Depok, ada. Ntar gue main ke Jakbar, ada. Jakbar belum ada tahun itu. Jakpus ada, Rispo datang sama anak Depok, sama Iam, sama Viko, gitu-gitu, sampai Coki dulu dibonceng, nggak bisa naik motor kan dia. Oh, Coki nggak bisa. Coki parah deh, nggak bisa naik motor. Udah tuh bareng-bareng. Emang sering terbiasa di belakang cowok kali. Mungkin. Oke. Ya pokoknya mainnya sama Rispo lah, sama Rispo. Lu tahu nggak Rispo pernah aduh gue lupa ini magang atau kerja ya? Jaga vape store. PNS. Di kantor pemerintahan di di Pacitan. Ya, betul. Di Pacitan dia ini namanya tuh selainnya KKN praktek. Kalau guru tuh kayak praktek di sekolah. Iya, kayak gitu. Nah, dia sempet tuh. Betul. Ada sempet tuh tidak di Jogja berapa bulan, 2 atau 3 bulan gitu. Betul. Rispo mana? Rispo di Pacitan sekarang. Ngapain di Pacitan? Magang lah. Kayak magang. Itu dari kampusnya tuh. Di dinas apa gitu. Harusnya abis magang itu dia lulus. Nah, terus? Karena itu udah di akhir-akhir. Iya, harusnya. Gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba akhirnya nggak dilanjutin kuliahnya. Dia tuh pokoknya tinggal skripsi doang sebenarnya. Iya makanya. Udah tinggal lulus doang. Iya. Udah dah. Saya kenal Rispo itu dari Hipsi. Hipsi dan Ari Kriting tentunya ya. Ari Kriting karena teman satu season. Oh iya benar. Hipsi karena satu kontrakan. Iya di Jogja. Jadi saya mulai akrab. Ya kalau kenal mah tahu dia dari Suci 3. Tapi mulai akrab. Nah dari Hipsi tentunya. Ya. Dari Hipsi tuh. Akhirnya dengan video-videonya dia dan apa segala macam kacau lah anaknya. Ya, gue berarti kenal Rispo dulu benar, baru habis itu Hipsi. Karena Hipsi gue kenalnya di Suci 4.
Tahu. Terus begitu kan Hipsi Suci 4 kan abis itu kan pada ke Rispo ke Jogja kan abis Hipsi Suci itu seingat gua. Rispo ke Jogja itu 2014 ya? Nggak tahu dah, pokoknya dia kayaknya Kami Suci itu dia udah di Jogja. Pokoknya gue ingat ada kejadian gue lagi main ke Jogja, gue nginep di Pontrak. Lu pernah ke Pontrak nggak? Pernah. Yang kontrakan yang di turunan itu. Betul. Nginep di Pontrak nih. Tidur di tidur di mana aja lah. Ya. Kamar Hipsi, kamar Rispo, di bawah tuh kamar si Ageng tuh. Iya, ada kolam lelenya. Ada kolam lelenya yang disuka, ada sangkar burung yang disuka masuk ke sangkar burung jadi burung. Iya. Gitu. Iya, betul. Goblok emang dah. Betul. Nah, tidur situ gua nginep semalam. Pagi-pagi bangunin. Ngapain? Sarapan yuk. Ayo sarapan gua sama Rispo. 5:30 pagi di Jogja. Sarapan dibangunin. Sarapan. Boncengan gua sama Rispo, sama Benny, sama Aan Papeda, sama Hipsi. Oh, berlima Motoran set. Kemana po? Udah ikut aja. Diajak ke McD, anjing. Gua dari Jakarta 5:30 pagi dibangunin buat sarapan di McD. Bangsa dong. Gak apa-apa bar, gitu. Enak ini. Bukan masalah enak, gua bisa ini. Lo di Jogja ajakin apa ke yang lain? Maksud gua kalau mau ke McD bisa siang. Bangsat. Malamnya ini pada nggak apa-apa lah, ini ceritanya masa lalu ya. Bejudi si anjing itu emang pada dikontrakan tuh main kartu kalau nggak salah. Oh, antar mereka aja. Antar anak-anak doang. Lucu. Karena pada waktu itu belum ada yang online ya. Belum. Tapi memang lucu Dur, mainnya ketawa-ketawa. Bar ikutan nggak? Nggak ah. Nggak apa-apa, yuk kalau mau tukar recehan gua ada. Rispo ngeluarin 1 botol Aqua 1,5 liter, isinya 500-an perak semua. Penuh. Jadi memang 500 doang. 500 perak buat ketawa doang. Astaga. Sampai subuh main gituan, gila. Main kartu. Nah, Tapi Rispo. Hipsi nggak ikutan, Hipsi nggak mau. Hipsi nggak mau. Kemarin waktu Boris cerita kalau agak lain waktu ke Singapura apa kemana gitu ya? Oh iya, Singapura main kasino. Iya, main kasino di modern Ko Ernest. Iya. Kalau kata Hipsi, kalau saya ambil aja boleh nggak? Jadi ambil aja duitnya, nggak main. Ambil aja. Saya berjudi di hidup aja. Iya. Terus kata Rigen, ya berarti lu nggak amanah dong. Bener juga ya. Iya. Disuruhnya untuk berjudi. Iya. Kalau nggak dilakuin, Lu nggak amanah. nggak amanah karena tidak menjalankan apa yang disuruh. Iya, jadinya kata Hipsi, nggak apa-apa deh, gua nggak amanah. Ya dosa juga lu, masuk neraka juga. Iya juga ya. Nah, Rispo tuh yang tadi saya lanjutin, yang jadi contohnya adalah, bayangin Po, dia tuh keluar di minggu kedua. Iya. Ya, show kedua dia keluar. Minggu pertama kan Uus. Minggu kedua dia tuh sama Iam tuh. Iya, betul. Dia keluar, Suci 3 minggu kedua. Habis itu dia ke Jogja, kuliah di Jogja. Nah, Rispo kalau nggak kembali ke panggung open mic, Iya. kita nggak kenal Rispo yang kayak sekarang, bener. Rispo bisa jadi yang kayak sekarang karena apapun kehidupannya dia balik ke panggung open mic. Dia bawa ke stand up, bener. Iya, jadi tetap di stand up, tetap akhirnya di Jogja orang tahu, lama-kelamaan kita tahu, Dan semua kita nerima tahu. akhirnya anehnya dia di stand up, akhirnya yang bikin aneh dia jadi kemana-mana. Iya, kemana-mana dan sampai saat ini. Iya, Makanya saya bilang, kalian kalau ngerasa bikin konten mentok, bikin sketsa mentok apa, balik open mic. Gitu. Iya. Kuncinya di situ. Iya, bener. Kembali Iya, open soalnya mic. bener kan dia kan bikin miris bro tuh gila tolol-tololan lah sama Hipsi lah. Tapi balik open mic akhirnya tololnya jadi keluar di open mic. Betul. Makanya muncullah. Apakah Usus. kamu sudah mandi? Apakah kamu sudah mandi? Iya. Aku sudah mandi. Apakah Iya. kamu sudah mandi? Usus kupu-kupu. Iya. Aku adalah sate usus. Sate usus. Usus kupu-kupu. Satu mall. mall. Super Teman-teman masih bisa nonton di Super, masih ada. Cari aja kayaknya Super Rispo usus kupu-kupu keluar dah kayaknya. Iya, Rispo, Ananta Rispo, usus kupu-kupu coba. Keluar dah. Kayaknya keluar. Iya, deh. karena kan akhirnya itu kan yang ngebuat karakternya Rispo tuh jadi bold gitu, jadi terang. Betul. Soal ya udah Rispo tuh memang begini karakternya memang aneh, akhirnya keluar gara-gara Hipsi. Iya. Lalu ketemu sama Rigen di era kapan berarti? Rigen waktu Suci 4. Suci 4 saya pernah open mic di Jakbar. Tes materi. Oh. Tes materi pernah open mic di Jakbar. Di situ saya ketemu Rigen pertama kali. Oh iya. Di situ saya ketemu Rigen. Iya, gue juga Rigen di 2014.
Masih naik Vespa tuh dia. Saya 2015 berarti. Karena Suci 4 itu 2015 awal mulainya. Oh, bukan akhir. Akhir. 2014, Dur. Tidak, saya audisi itu Desember 2014. Oh iya ya. Kalau misalkan nggak gitu berarti 2013 ending. 2013 akhir. Ya, karena saya audisinya. Karena Suci 5 itu 2015 awal. Berarti 2014 betul. Betul. 2014 saya ketemu Rigen. Iya, iya. Di Open Mic Jakbar. Waktu itu abang-abangan Jakbar masih Andi Istiono, Apri betul. Di situ saya open mic, ketemulah. Open mic itu masih di sebelahnya futsal. Cikepau. Iya kali ya. Pokoknya sebelahnya ada lapangan futsal. Iya kali ya. Iya betul, Cikepau bener. Ya situ. Semi outdoor kan? Betul. Iya. Nah open mic di situ saya ketemu Rigen pertama kali. Dan itu memang Rigen udah lucu. Udah ya? Rigen open mic di situ lucu, Bar. Gua ketemu Rigen ya itu karena sering keliling lah. Rigen dulu rajin, kelilingnya rajin, open mic-nya rajin. Gua berapa kali tuh di Jakut ketemu dia, di Jakpus ketemu dia pulang open mic masih nongkrong. Sendirian naik Vespa. Vespanya nggak ada lampu lagi dulu. Vespa yang sekarang di rumahnya tuh yang warna merah. Dulu warnanya krem. Gua masih ada fotonya. Motor Rigen sebelahan. Di era-era itu masih nyimpen gua. Di Twitter kayaknya juga masih ada deh. Gue kalau ini suka ngirim Gen, motor lu masih ada nih gue fotonya gitu. Kemana-mana naik Vespa masih kurus gitu, masih kurus. Brewoknya juga belum utuh, baru jenggot doang. Betul. Gitu. Dan itu dia masih jadi mahasiswa. Masih kuliah di PLN. Masih kuliah di PLN. Rajin keliling. Materinya tuh waktu itu pada saat itu baru jadi yang soal seingat gue ya. Bapaknya suka marah-marah. Yang tukang gorengan. Saya lupa. Aku juga lupa detailnya, tapi intinya ini gerobak gue tebalikin nih gitu-gitu. Bapaknya galak, intinya gitu. Materinya itu waktu itu. Yang udah pecah tuh materi itu, pertemuan gua sama Rigen. Setelah itu Rigen juara Suci, satu season bareng gua. Juara Suci, dapat Karimun kan. Oh, bareng di Suci 5 berarti. Suci gua, gila lu. Dapat Karimun kan. Adalah satu masa tiap gua kan dulu GoPro gue nempel mulu kan di helm kan. GoPro gue nempel di helm. Ada masanya, dulu tiap gue ketemu Karimun, gue teriakin Rigen. Sambil gue rekam. Gen, buset gak mau nengok, sombong bener lu Gen. Gue upload di Twitter, tek. Semua pada ketawa kan. Rigen selalu balas, bukan gua Bar, gitu. Udah, jadi gua dari dulu tuh udah nge-branding dia untuk begitu. Iya, oke. Tiap ketemu Karimun, warna apapun, gua rekam. Misalkan Rigen kan Karimunnya warna silver, gua ketemu Karimun merah, Karimun nih, gua nyalain GoPro. Gen, buset, saking gak mau negor guanya sampai ganti warna lu biar gua nggak tahu. Gen, gua gitu. Jadi semua Karimun, lu kayaknya kalau dicari di Twitter masih ada deh. Itu ada berapa puluh video Karimun semua isinya. Kerjanya cuma gua nerakin Rigen. Sampai akhirnya di video keberapa ada ya follower akhirnya ngikutan kan. Bang, gue juga ketemu Rigen nih bang, cuman nggak mau nengok gitu. Persis kayak Rigen marah-marah aja, cuman dulu Karimun. Tapi akhirnya kemudian yang memunculkan Rigen marah-marah itu kan lu Bar. Betul, sebenarnya iya. Gue yang memulai, tapi yang menyebarkan lebih luas ya Panji lah, nggak bisa dipungkiri. Iya. Gue tuh cuman munculin doang. Nih Rigen tuh lucu loh kalau begini. Kalau marah-marah. Betul. Karena dia Rigen marah-marah itu sudah gue sudah tahu Rigen marah-marah tuh lucu. Ya itu dari Karimun. Karena menurut gue tiap Bar itu bukan gua gitu. Karena dia kesel kan. Semua Karimun gua panggil Rigen. Ntar gue cari coba ya. Coba kalau bisa harusnya bisa dimunculin di editing sih. Bar itu bukan gua. Iya, bukan gua. Berapa jenis Karimun? Sampai Karimun kan gua anjing udah berapa hari nih enggak ketemu Karimun Wagon. Karimun kotak gue bilang. Jadi kelapa. Iya bilang. Gen, sampai berubah mobil lu Gen nggak mau nyapa gue. Bar itu udah beda mobil gitu. Itu gue sama Rigen dari situ. Iya, tapi kemudian akhirnya yang saya ngebold banget Rigen marah-marah tuh yang waktu video lu inilah di Eropa sama di dia Amsterdam itu. betul. Bedanya adalah kalau gue jadi satu rangkaian video, di tiap video tuh ada selalu adegan Rigen gue pancing-pancing. Kalau Panji bikin kompilasi, nah Panji itu baru kepikiran bikin kompilasi Rigen marah-marah pas gue bercandain Rigennya. Si Panji, oh anjing gue bikin ini aja buat konten sama opener. Panji kan selalu ada konten sama openernya kan.
biasanya tidur sama opener, kayak waktu sama Ari Brata tidur bareng, terus ya seolah-olah tidur bareng padahal enggak. Muncul lalu ngobrol. Nah, sama Regen dia bingung mau konten apa gara-gara gue bercandain mulu dari hari pertama. Bahkan sebelumnya tuh gue udah gituin Regen. Sebelum Rispo gini-giniin Regen, gua udah duluan. Jadi gua pakai kamera gini, Gen. Bar kedeketan bar, nggak apa-apa Gen, biar jelas. Tapi kedeketan gitu-gitu. Baru akhirnya Rispo ngikutan kan pakai handphone. Dan dari sebelum Amsterdam tuh udah gue gituin. Baru Panji kepikiran, gue bikin konten kompilasi Regen marah-marah aja. Jadi ada satu video 10 menit isinya Regen marah-marah doang. Yang masalah beli sofa, apaan tuh? Ya, oke, ini untuk penjelasan. Kayaknya pernah gue jelasin nih. Jadi awal mula Regen beli sofa tuh gini. Gue lagi jalan di Amsterdam nih. Gue lagi jalan di Amsterdam berdua sama Regen. Di pertokoan, kawasan pertokoan. Panji di depan sama Ben, sama Mas Pio, sama Bang Ben, sama Bang Jendra. Enggak ada Bang Zen. Ada dong. Ada. Ya pokoknya Mas Panji, Awe gitu ya. Gua sama Regen di belakang. Awalnya Regen, kita lagi lewat toko kacamata. Regen bilang, "Bar, lu katanya mau beli kacamata." Niat dia itu kan biasa kalau kita di Indonesia kan lagi lewat toko kacamata terus ada SPG-nya di depan gini, "Lu katanya mau beli kacamata." "Oh, silakan Kakak," gitu. Ya. Nah, Regen niatnya mau begitu. Terus dia bilang, "Anjing, gua lupa ini kan di Eropa, mana ngerti bahasa Indonesia." Gitu. Jadi awalnya emang cuma buat ngeledekin gua. Biar gua dipanggil sama si penjaga tokonya. Tapi intinya gitu. Nah, karena gua tahu dia nggak kena, salah target lu, harusnya ke orang Indonesia. Jadi begitu lagi jalan sama deket Mas Panji, jadi kan beli kursi gitu. Enggak, Mas Panji mau beli kursi, Regen cari tempat kursi dulu yuk, gue gituin. Sama Panji dimainin udah, Panji, Awe semua dimainin. Dari situlah mulai. Jadi beli sofa. Iya, beli kursi. Karena awal mulanya si Regen cerita, gue kayak pulang dari sini mau beli kursi gaming dah. Itu, gue mainin di situ. Gen, katanya lu mau beli kursi, jadi kagak. Iya, gue mau beli kursi tapi nggak di sini. Tadi kata lu mau beli di sini, kagak mungkin. Bar gue beli di sini, gitu-gitu. Jadi dia marah-marah begitu. Dari situlah, jadi setiap ada teman PPI datang gitu, di sini beli kursi di mana? Regen mau beli kursi. Kagak, gue kagak mau beli kursi gitu. Enggak, serius mau beli kursi di sini di mana? Ada Bang di sini. Jangan lu seriusin, kagak beneran gua gitu-gitu. Dan bagusnya Regen tuh dia YSN betul, dimainin dia tahu. Dia tahu cara maininnya. Iya. Makanya andai kalau dia tolak gitu nggak jadi komedi. Berhenti. Sebenarnya awal mulanya adalah itu adalah senjata makan tuan yang dibikin sendiri. Iya. Dia mau nyerang gua nggak kena, nggak berhasil. Gua ngelihat momentum harus di orang Indonesia yang ngerti. Dan sekarang tuh yang nggak di YSN tuh Barongsai, dia udah nggak mau lagi. Malu dia. Udah nggak mau di Barongsai. Dia malu. Si bilang, Gen, sekarang dia promo di Titik Kumpul, GJLS, The Movie, ibuku ibu-ibu. Iya. Saya bilang, di filmnya ada nggak Gen Barongsai? Kata dia nggak ada. Saya bilang, gua nggak nonton kalau nggak ada Barongsai. Malu dia. Minimal keluar bioskop ada deh lu di situ gini. Gitu-gitu, Gen, biar menyenangkan. Atau bikin deh video, ditampilin di title, iya. Benar. Minimal penting ada deh Barongsainya gitu. Trademarknya dia. Iya, kata dia, gue udah jadi dukun kok. Enggak, dukun beda dukun dan Barongsai. Dulu ini mungkin terakhir ya. Dulu ada eranya ini. Abis Regen Karimun, ada Regen Semangat Fashion. Oh, nggak tahu tuh. Nggak tahu lu ya, Regen Semangat Fashion ya. Itu ada tuh di YouTube gua. Jadi dulu kami habis Pragiwaksono Surabaya. Openernya Indra Frimawan. Selesai show kan biasa dong kita makan-makan. Gua lupa itu kenapa ada Regen ya di situ ya. Lagi ada job kali. Oh tidak, ini nikahannya Dono. Nikahannya Dono Pradana. Kami makan di sebuah ya pecel dan rawon gitu pinggiran emperan ruko. Terus ada toko namanya Semangat Fashion. Gue lihat, Gen, nama tokonya Semangat Fashion, aneh banget. Iya, emang Semangat Fashion gimana Gen? Begitu dia gini. Udah habis itu dipakai lagi udah. Nah, gitu. Semangat Fashion. Gua ketawa, gua rekam. Gen lagi Gen Semangat Fashion dong Gen. Gen Semangat Fashion dong Gen. Habis itu Semangat Fashion gua Indra mainin itu. Indah aja seneng sama Regen gara-gara Semangat Fashion awalnya. Kalau ketemu Bar Regen suruh Semangat Fashion dong gitu. Gen dong. Gen Semangat Fashion dong semua. Bar capek.
Ayo sekali sebenarnya itu sama kayak barongsai kan, sekali semangat fashion, pengen lihat semangat fashion. dibuka kaos gitu, terus pakai lagi gitu. Ntar saya kalau ketemu dia saya minta lagi ya. Semangat fashion. Semangat fashion dong, Gen. Iya, semangat fashion. Tapi kalau semangat fashion tuh sebenarnya lebih effort ya. Lebih effort karena buka baju dan pakai baju. Iya, barongsai lo gampang gini doang. Regen tuh banyak mainannya. Iya. Regen banyak mainannya. Ya itu, dan sekarang tuh akhirnya kemudian kita sudah sampai di titik di mana GJLS ini dari yang perkumpulan Jadi perusahaan. bikin aneh-aneh aja jadi perusahaan, sekarang sampai jadi film. Ngeri. Ibuku ibu-ibu. Saya tuh sampai di YouTube saya ini, saya tuh downloadin semua film pendeknya. Short movie-nya. Saya setiap kali naik pesawat, kerjaan saya itu nonton mereka bertiga ini. Saya sudah nonton berulang-ulang kali, tapi karena saya download, jadi saya nonton terus. Saya nonton terus gitu. Mulai dari zaman Kuyup lah, Uduk lah, Sendok. Gitu-gitu tuh saya nonton terus dan ketawa-ketawa aja gitu. Gua waktu saking nggak tahu lah, saya kalau lihat mereka tapi emang kayak aneh. Iya, kayak emang kalau nggak tahu mau nonton apa, mentok nonton itu ulang, happy aja gitu. Iya. Happy aja gitu. Sampai beberapa episode podcast yang di audio, itu beberapa saya dengerin ulang karena saking lucunya gitu. Saking lucunya kayak pengen denger yang episode ini lagi Yang episode ini lagi Sekarang saya lihat waktu kita lihat teaser pertama kali teaser kita sempat ngobrol. Kita sempat ngobrol. Kayaknya film ini bakal aneh gitu. Aneh banget sih ini. Bocoran tawa dimasukin. Iya. Lalu kemudian akhirnya dimasukin trailer tuh. Nah, waktu nonton trailer, saya mulai merasa kayak, oke nih. Udah mulai ada jalan ceritanya nih. Iya. Nggak asal ketawa aja gitu. Oh, ada nih jalan ceritanya nih. Yang kalau saya belum tahu sih jalan ceritanya, saya belum tanya ke 3 orang ini, cuman dari yang saya dapat dari trailer tuh kayaknya bapaknya pengen nikah lagi. Iya, bapaknya pengen nikah lagi. Tapi ternyata ibunya mereka bukan ibu-ibu. Oh iya. Tapi gadis muda. Iya. Yang mana mereka ngerasa kayak, kan ibu kita harusnya ibu-ibu dong. Iya. Nah, gadis muda. Yang ada scene yang di trailer juga. Rispo sempat peluk Nadia Arina. Agak bajingan dia emang. Emang cakep sih Nadia Arina sih. Ya, maksudnya yang bajingannya Rispo-nya dong. Betul. Rispo sempat peluk, oh ibu, gitu. Ibu kita wangi. Iya, kemudian ya betul. Kemudian di situ Hipsi penyanyi dangdut, Rigen Dukun, Pawang Hujan, Rispo Judol. Iya. Ini pekerjaan adiknya diambil apa gimana sih? Bukan. Oke. Based on true story memang. Kan soal bapaknya menikah lagi kan dari story-nya Hipsi. New mama. Tapi Hipsi selalu menolak. Bukan itu bukan dari ibu gua katanya. Udah sih Hip. Tapi sebenarnya itu bisa dari situ sih. Yang kan memang bapaknya Hipsi. Ibunya meninggal. Istrinya beliau, ibunya Hipsi udah meninggal. Berapa bulan? Ya, beliau menikah lagi. Hipsi nggak mau. Ya sama. Ya emang sama, tapi Hipsi menolak bahwa enggak, ini bukan dari gua, bukan dari cerita gua, mirip aja. Tapi Rigen sama Rispo emang itu Hip. Emang tolol dah orang bertiga. Kalau misalkan latar belakang bapaknya yang di film ini adalah kerja di Departemen Agama, berarti bisa jadi benar. Atau minimal PNS deh. Atau pensiunan PNS. Atau sekarang ini buka laundry. Nah. Tapi katanya udah enggak. Sekarang buka kios. Udah enggak. Kios kelontongan gitu. Oh iya. Aneh, ini berarti benar. Hipsi tuh sempet sebel beneran tau. Waktu dikatain sama anak-anak, bapak lu nyucin sempak orang dong. Ya memang kurang ajar. Memang itu Rispo kurang ajar. Itu gua juga dengar kayaknya udah keterlaluan nih bangsat ini kayaknya udah keterlaluan. Kan dia itu kan Hipsi tuh kayaknya marah beneran dah itu. Kayak kesel beneran dah itu waktu dibuka lu nyucin sempak orang dong. Emang kurang ajar itu. Rispo itu saya ingat itu keluar dari mulut Rispo. Emang Rispo tuh emang nggak ada ininya, nggak ada rem-remnya. Tapi kita semua sepakat Rispo tuh ngomong begitu bukan karena ada niat jahat. Emang cuman buat dia lucu aja. Iya. Cuman emang kadang-kadang buat dia lucu. Kadang kita kayak, kayaknya over deh, Po. Masa dia gini. Masa dia gila gini. Gua tuh sering
Sering waktu kita tampil di Depok waktu itu saya, Rispo, Hifsi, Viko. Acaranya Viko kalau nggak salah. Viko bikin acara di talk show gitu di. Oh, tahu gue. Tahu Di gue. Depok. Tahu gue. Yang politisi bukan? Iya betul. Ya. Tapi pada waktu itu politisi nggak ada. Iya. Pokoknya itu. Terus ada Hifsi, ada Rispo. Terus Rispo ngomong gini. Gua nih sering nge-gym sama istrinya Hipsi. Wah, Hip, istri lu Mantap bener. Dia kan mantepnya gitu kan. Rispo tuh mantep Hip. Mantep Hip. maksud saya kayaknya nggak segitunya deh. Kan di podcast gak sering gini. Soal Hipsi lu kerja jam berapa Hip? Gue mau ke rumah. Suka gitu kan dia. Suatu yang suka deh. Buset, kemarin pagi Hip gue lagi di teras, Eca nyapu Hip, mantep gitu. Kan anjing ya Rispo ya. Eca keluar Hip, mantep. Lu lagi kerja katanya. Rizwan anjing. Rizwan Harus udah gak kuat. Saya tuh bisa ketawa aja karena cerita-cerita kekonyolan dia loh. Sumpah tuh. Mengana. Gua Masa rumahnya sebelahan kan? Yang di Supatan tuh Rispo sama Hipsi itu sebelahan. Satu deret. Oh yang udah pindah Rigen ya? Rigen. Iya Rigen udah pindah ya? Pun yang di Sepatan Rigen beda gang. Beda blok. Beda blok, tapi masih di satu klaster yang sama, cuman beda susunannya aja. Kalau Hipsi sama Rispo satu deret, nggak sebelahan banget sih, tapi satu deret. Apa habis ini kita ke rumah mereka aja, Po? Ke rumah Rispo? Jauh ya tapi dari sini masih ya? Masih 40 menit. Iya, 40 menitan. Ke rumah Rispo? Apa ke rumah Hipsi? Mereka kan berdua sih. Lu sebelah, kata lu sebelah. Masa 40 menit dari 40 sini? menit, Dur. Jauh, Dur. Sepatan, Dur. Itu tuh setengah jam lagi merak. Oh iya. 40, sejam lagi merak itu. Oh alah. Lu lagi naik sedan. Enggak, saya pikir kan sama-sama Tangerang ini. Jauh. Sepatan Oh jauh. jauh masih. Jauh. Wah, nanti aja ya, Po. Nanti aja. Oke lah, begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton film GJLS The Movie. Ibu-ibu. Ibuku ibu-ibu. Dia tayang mulai tanggal 12 Juni Iya. 2024. Nanti tanggal 8 Juni teman-teman. Sebentar kita tuh tayangnya tuh harusnya sebelum itu. Sebentar Iya. ya. 8 Juni tadi Rispo bilang mau ada Oh, kita tayang tanggal 30 Mei ini. Oh, mantap. Kita tayang tanggal 30 Mei. Tanggal 8 Juni teman-teman. Kalau tidak berubah nanti Iya. tunggu. Nanti ada infonya. Tunggu kabar ya. Nanti ada infonya. Kalau tidak berubah nanti kita akan ada motoran. Motoran bareng untuk nonton GJLS Nonton duluan. Nonton duluan Karena tayangnya kan 12 Juni. Ini kegiatan tanggal 8 8 Juni. Juni. Jadi nonton duluan GJLS The Movie Ibuku, Ibu-ibu. Nanti kita motoran. Entah nanti titiknya dari mana ke mana. Nanti tunggu infonya dari Rispo aja. Kita akan meramaikan. Ya. Gua ada, Abdur ada. Betul. Kita akan meramaikan bermotoran. Iya. Bersama- Gua nggak tahu spesifikasi motornya, siapa aja yang boleh ikut, kriteria gimana, nanti ada infonya lah, tungguin aja. Pokoknya teman-teman kalau ada info motoran mah tidak usah tanya spesifikasi motor apa. Motor Iya. apa aja datang aja. Iya. Datang aja. Iya kan gak ditanyain juga Iya gitu orang maksudnya. spesifikasi motor saya dan motor Bari aja beda. Betul. Gimana gitu? Yang penting lu punya motor, jangan Iya. jalan kaki. Iya, jangan juga datang minta dibonceng, jangan. Jangan. Jangan itu nyusahin. Pokoknya teman-teman bawa motor, kita 8 Juni kita motoran bareng sambil sembari nonton duluan GJLS The Movie Ibuku Ibu-ibu. Betul. Baiklah, terima kasih banyak. Lu nggak ada sesuatu buat gua? Bar, sebagai ini kita udah berapa menit ya, teman-teman? 40. 48 ya. Nggak apa-apa. Kita belum kokologi sih. Di episode berikutnya aja lah. Episode berikutnya Episode kita akan berikutnya. ada segmen kokologi, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, ini ini ada GJLS merch. Apa Buat ini? lo. Setiap Kaos ya? bintang tamu yang datang ke sini kita kasih Gua udah GJLS punya merch. tapi udah pakai tuh gua. Oh, ini beda dong. Lu ini GJLS merch, ini utuh merchandise yang bikin kagum. Itu nggak bikin kagum. Ini lu kan lihat tambah-tambahan sayur. Yang terong tambah kol. Terong lagi, terong. Terong tambah kol Terong tambah kol sama dengan toge. sama toge. Ini timnas, bro. Oh, jersey Timnas. Jersey timnas. Mereka bikin untuk timnas tapi timnas nggak mau pakai.
Timnas ngerasa kayaknya nggak deh. Oke, Kayaknya kalau nggak gitu. deh, ntar Wes. permainan jadi nggak jelas itu. Keren. Nih Terima buat kasih. teman-teman yang mau beli langsung aja DM GJLS di Merch. DM lagi, cek di GJLS Merchandise ya. Di GJLS Merch ini dia. Dah, Itu dia. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di berbaur selanjutnya. Saya Abdur pamit. saya Bari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ngalah